Shalom. Good morning, everyone. Welcome to BCCM Surya FIG online service. We are indeed so excited that we can meet together from our respective home. Now, before we begin, let's read the Word of God taken from the book of Psalms 95 verses 1 to 3. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Mazmur 95 ayat 1 hingga 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Come church, let's now pray together. Father God, we want to thank you this morning that we can come to you in this manner, oh God. Thank you, Lord, for your faithfulness. You have been very faithful, oh God. And we pray, oh God, that you help us, Lord, dear God, that we will also continue to be faithful unto you, oh God. This morning, Lord, as we worship you, we just want to commit our life to you once again, Lord. And as we worship you from our own respective home and location, we pray, oh God, your presence be with us wherever we are, Lord. We pray, oh God, you touch our heart together, Lord. Hallelujah. Touch everyone that hear this word of God, that as we worship you, oh Lord, we pray, oh God, that even as we worship you, your spirit transform our life, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, Lord, once again. We commit this wonderful time into your hand, Lord. Let you, Lord, let your spirit control our heart, our life this time, from beginning until the end of this worship service. Thank you, Lord. We praise you. We worship you, Lord. In Jesus' wonderful name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Come, church. Let's come together. Let's worship the Lord together in spirit and in truth. Amen. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang ke ibadah online BCCM Surya FIG. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah bentara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya padamu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan engkau saja. Engkau saja yang akan ku puji, engkau saja yang akan ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah hidupku, kasih-Mu besar selamanya. You're the only one dalam masalah. Percaya engkau, karena janji-Mu tak berubah. Engkau saja, engkau saja akan ku puji, engkau saja akan ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah hidupku, kasih-Mu besar selamanya dalam hidupku. Engkaulah number one dalam hatiku. You're the only one dalam masalah. Percaya engkau, segala janji-Mu tak berubah. Segala janji-Mu tak berubah. Segala janji-Mu tak berubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Engkau saja Tuhan, Engkau saja Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Oh, kami naikkan pujian. Oh, hormat kami, syukur kami. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau Yesus. Haleluya. Engkau saja akan ku puji, Engkau saja akan ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Engkau
kasih-Mu besar selamanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah number dalam hatiku. You're the only one dalam masalah. Percaya Engkau, segala janji-Mu tak berubah. Sing it again. Engkau saja Yesus yang akan ku puji. Engkau saja yang akan ku sembah. Yesus, Engkaulah hidupku, sebab kasih-Mu besar selamanya. Dalam hidupku, Engkaulah number one dalam hati kami Tuhan. You're the only one salah. Percaya Engkau, segala janji-Mu tak berubah. Segala janji-Mu tak berubah. Haleluya. Segala janji-Mu tak berubah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Apabila kami merenungkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mengetahui Bapa dan menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Never leave us, oh God. Engkau yang sentiasa menuntun kami, membimbing kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Thing as I desire in my life, Lord, thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Thing as I desire in my
jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You more. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with Jesus. How I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena
karena hadirat-Mu tetap bersama kami pada pagi hari ini. Lewat pujian dan penyembahan kami, Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa apabila kami berkumpul di dalam Engkau, di situ Engkau berada Tuhan. Biar pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terimalah sukacita, terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau layak Bapa, Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Bapa, kami juga ingin menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, Engkau mengurapi dia dengan kuasa daripada Engkau. Menyerahkan firman-Mu ke dalam mulutnya, yang akan menguatkan, memberkati setiap kami yang mendengar. Buat telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami dapat melihat, supaya kami dapat memahami kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala syukur kami naikkan. Haleluya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, atas pekerjaan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dalam keadaan sukar, Tuhan tetap memimpin kita dan berserta dengan kita. Pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk memberi kepada Tuhan. Dan kita boleh memberikan persepuluhan dan offering melalui bank account yang tertera. Dan juga boleh memberikan sleeping in Anda kepada nomor yang tertera untuk dikemas kini. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Shalom saudara-saudari, apa kabar semua? Semoga kasih Allah dan pimpinan Roh Kudus beserta dengan kita di mana saja kita berada. Sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian online ini dan boleh bersama-sama beribadah di mana saja kita berada. Dan hadiratnya bersama dengan kita di mana saja kita berada karena Allah hadir pada saat hati kita dan seluruh kehidupan kita tertumpu kepada pekerjaannya pada hari ini. Seperti yang kita semua sudah tahu, kerajaan sedang melaksanakan perintah kawalan pergerakan pemulihan atau dikenali sebagai PKPP. Kita juga melihat case COVID-19 juga semakin menurun dan terkawal. Tapi marilah kita tetap menjaga kebersihan dan menjaga penjarakan sosial agar kita boleh mengelak daripada jangkitan ini.
Bersama-sama kita saling menjaga di antara satu sama lain. Marilah kita fokus pada firman Tuhan pada pagi hari ini dan terus dikuatkan oleh firman-Nya. Saya percaya walaupun kita beribadah secara online, tidak ada satu perkara yang menghalang kita daripada belajar firman-Nya. Daripada merasakan hadirat-Nya, karena Dia hadir di mana saja kita berada. Pada saat kehidupan kita berfokus kepadanya, Dia akan hadir bersama dengan kita. Pada pagi hari ini saya ingin membawa firman Tuhan daripada Yohanes 15, ayat pertama sehingga yang ke-17, di mana pengajaran Yesus tentang pokok anggur yang benar. Nah, pada pagi hari ini saya ingin memberikan tajuk khotbah adalah tinggallah di dalam Dia. Mari kita baca bersama dalam Yohanes 15 ayat pertama sehingga Yohanes 15 ayat pertama sehingga ayat yang ke-17. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah dipotongnya. Ranting yang berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita aku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudari dalam Kristus, melalui pembacaan pada pagi hari ini kita melihat Yesus mengajar murid-muridnya tentang dua perkara, yaitu tetaplah tinggal dalam Dia dan juga tentang mengasihi. Tetapi sebelum kita melihat kepada dua hal ini pada pagi hari ini, kita perlu melihat kepada konteks dalam ayat ini. Pada bab sebelumnya, yaitu bab 14, dari ayat 15 hingga ke 31, Yesus mengajar tentang Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan beserta dengan mereka selamanya. Dalam bab 16, Yesus juga mengajar tentang Roh Kudus yang menjadi penghibur kepada murid-muridnya. Roh Kudus yang datang kepada mereka bukan saja menghibur, tapi juga memimpin mereka kepada kebenaran. Ini kita boleh lihat dalam Yohanes 16, ayat 5 ke 15. Persoalannya, kenapa Yesus memberikan pengajaran tentang pokok anggur dan tentang kasih di tengah-tengah pengajaran tentang Roh Kudus? Kita sudah mendengar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam khotbah 2 minggu lalu, 2 minggu yang lalu, pada hari Ahad, yaitu pada hari Pentakosta. Nah, pada pagi hari ini, marilah kita melihat apakah langkah yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya apabila Roh Kudus turun kepada kita. Perkara yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah tinggal di dalam Dia. Dalam ayat pertama sehingga yang ke-7, Yesus memberikan sebuah gambaran tentang pokok anggur.
Dan gambaran tentang pokok anggur ini bukanlah sebuah gambaran yang baru bagi murid-murid Yesus. Ini karena tanaman anggur merupakan sesuatu yang biasa dan juga salah satu penjana ekonomi di Israel pada ketika itu. Gambaran pokok anggur merupakan gambaran yang penting pada saat Yesus mengajar murid-muridnya tentang penting tetap tinggal di dalam Dia. Ini karena pokok anggur perlu menampung banyak ranting dan juga buah. Selain itu, gambaran buah anggur juga merupakan gambaran keberhasilan orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesus mengajar tentang Roh Kudus, Yesus juga mengajar tentang betapa pentingnya untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Karena Dia adalah sumber segalanya. Dan dalam ayat 5b, Yesus mengatakan, sebab di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Terdapat 3 perkara yang Yesus ingin jelaskan kepada murid-muridnya melalui ayat pertama hingga ke-8. Yaitu tentang pokok anggur, ranting, dan juga pengusaha. Yesus dengan secara terus terang mengatakan bahwa Dialah pokok anggur yang benar. Hanya Yesus mempunyai sumber yang benar dan mengatakan hal-hal yang benar kepada murid-muridnya dan juga kepada pengajaran kepada banyak orang. Manakala ranting memerlukan pokok anggur untuk hidup dan menghasilkan buah. Ranting anggur tidak boleh hidup tanpa pokok anggur. Ini memberikan gambaran tentang hubungan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Banyak gambaran seperti ini kita lihat dalam Alkitab. Antaranya tentang tubuh dan anggota dalam 1 Korintus 12, tentang gambaran sebuah perkawinan dalam Efesus 5, dan juga tentang gembala yang baik dalam Yohanes 10. Semua gambaran ini hanya mengajar kepada kita tentang sebuah maksud, yaitu hubungan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Sama seperti ranting yang bersatu dengan pokok anggur yang benar. Oleh sebab itu, perkataan tinggal atau tinggallah digunakan sebanyak 7 kali dari ayat pertama sehingga ayat ke-8. Gambaran pengusaha menerangkan tentang penjaga dan pengusaha pokok anggur. Pengusaha ini akan selalu memperhatikan dengan teliti ranting manakah yang tidak menghasilkan buah, dan dipotong dan dibuang, dan ranting manakah yang menghasilkan buah, dan akan dibersihkan supaya ranting yang menghasilkan buah menerima lebih banyak nutrisi untuk berbuah. Apa yang boleh kita pelajari daripada ayat 1 hingga ke-8 ini? Kita perlu tetap tinggal di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Dia memberikan segala yang kita perlukan sesuai dengan rencananya. Dia adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting yang memerlukan pokok anggur yang benar untuk berbuah. Kita juga perlukan pengusaha yang akan menolong kita membersihkan diri kita dari segala perkara-perkara yang tidak benar. Membuang sesuatu dari hidup kita memang sesuatu yang menyakitkan. Apalagi perkara tersebut sesuatu yang kita lakukan dalam zona selesa kita. Tuhan membersihkan kita bukan saja dari segi rohani, tapi juga bermaksud mengambil perkara-perkara yang baik dari hidup kita supaya kita dapat menikmati perkara-perkara yang hebat. Untuk memastikan kita berbuah, pembersihan dan membuang perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita merupakan perkara yang harus dilakukan oleh Allah. Supaya kita dapat berbuah dengan baik dan melihat perkara-perkara yang hebat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh itu, tetaplah tinggal dalam Dia, karena pada saat banyak perkara yang kita hadapi, kita tidak akan tawar hati atau berputus asa, karena kita adalah ranting yang tinggal pada pokok anggur yang benar, dan akan menerima segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perkara yang kedua adalah tetaplah mengasihi. Dalam ayat 9 hingga ke-17, Yesus mengajar tentang kasih di tengah-tengah pengajaran Yesus tentang Roh Kudus. Yesus mengajar tentang kasih, dan ini berketepatan dengan firman Tuhan daripada 1 Korintus 3, ayat pertama sehingga 3 yang berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih merupakan perkara utama dalam kehidupan kita. Karena melalui kasih, di dalam diri kita, orang lain menerima kesan yang positif daripada kasih tersebut, daripada diri kita. Pada saat Yesus mengajar tentang kasih, Yesus memberikan satu pengajaran penting kepada murid-muridnya, yaitu kasih kepada seorang sahabat. Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menyatakan bahwa hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya bukan sekadar satu hubungan yang biasa, tapi semua itu didasari oleh kasih, dan Yesus memanggil mereka sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Gambaran yang jelas kenapa Yesus ingin memanggil mereka sebagai sahabat adalah daripada Kejadian 18. Apabila malaikat Allah menampakkan diri kepada Abraham, pada saat Abraham ternampak 3 orang yang sedang dalam perjalanan, Abraham meminta supaya mereka berhenti dan berehat. Abraham melayani mereka dengan makanan dan minuman. Ini merupakan gambaran seorang hamba yang sedang melayani. Manakala bermula daripada ayat 16 hingga ke 33 dalam Kejadian 18, Allah mulai berkongsi tentang tujuan kedatangannya. Karena dia ingin memusnahkan Sodom atas dosa mereka. Perkataan di antara Allah dan Abraham merupakan perkataan di antara seorang sahabat yang berkongsi tentang perkara-perkara yang mempunyai perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak dipahami oleh orang lain. Oleh sebab itu, Yesus memanggil murid-muridnya sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, melainkan seorang sahabat tahu apa yang sahabatnya perlukan. Yesus memanggil mereka sebagai sahabat bukan sekadar sahabat biasa. Tapi perkataan sahabat ini bermaksud seorang yang sangat disayangi dan seorang yang sangat dipercayai. Oleh sebab itu, Yesus juga berfungsi segala rahasia kerajaan Allah kepada mereka. Meskipun kadangkala mereka tidak memahami perkataan Yesus. Sahabat yang disayangi dan dipercayai bukan atas dasar perasaan semata-mata. Dari segi perbuatan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dia memberikan nyawanya kepada mereka. Sama seperti pada hari ini, Yesus mengasihi kita sebagai seorang sahabat, sehingga dia memberikan nyawanya kepada kita, supaya kita menerima anugerah daripada Allah. Adakah Anda sahabat Yesus? Saya percaya kita semua adalah sahabatnya. Dan kita belajar memahami segala rencananya dalam kehidupan kita, supaya kita tidak meminta apa yang kita tidak perlukan. Dalam ayat 16b mengatakan bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, perkataan ini bukanlah satu shortcut untuk jawaban doa-doa kita. Tapi pada saat kita mengenal rencana Tuhan dan tinggal dalam Dia, pada saat kita berdoa meminta sesuatu, doa kita tidak berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan kepada rencana Tuhan yang terbaik. Saudara-saudari dalam Kristus, kenapa Yesus mengajar tentang pokok anggur dan kasih di antara dia mengajar tentang Roh Kudus? Ini karena sebagai seorang percaya, Roh Kudus membantu kita dalam banyak perkara. Tapi Yesus juga ingin kita tetap tinggal dalam Dia. Dan sebagai seorang sahabat, Dia ingin kita untuk taat dalam menjalankan perintahnya. Karena hanya kita yang memahami kehendak-Nya. Dan semua ini didasari oleh kasih dan yang telah diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Yesus tahu bahwa kita akan menghadapi berbagai cabaran dalam kehidupan ini. Oleh itu dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan penting bagi kita untuk tetap tinggal dalam Dia, tetap mengasihi orang lain, dalam keadaan sukar kita, tetaplah tinggal dalam Dia. Karena Dia memiliki segala sumber yang kita perlukan, supaya kita tetap mampu melalui kehidupan kita. Pada saat kita melihat keadaan sukar yang dihadapi oleh orang lain, dan juga ketidakpastian akan masa depan, tetaplah mengasihi dan berkongsi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Pada pagi hari ini, marilah kita serahkan pribadi kita kepada Tuhan dan mintalah supaya Tuhan membersihkan diri kita agar kita boleh menghasilkan buah dan berkat, juga boleh dinikmati oleh orang lain. Mintalah supaya kita juga mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan berkongsi kehendak Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami Roh Kudus dalam kehidupan kami.
Nah, pada pagi hari ini kami ingin memberikan hidup kami sekali lagi kepadamu. Dan biarlah kami tetap tinggal dalam Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengenal kami sebagai sahabat-Mu. Dan berikanlah kami kemampuan untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap berjalan dalam rencana-Mu. Bapa, lindungi setiap kami Tuhan dan pimpin kami dalam segala perkara yang kami lakukan. Kepada kami yang menghadapi cabaran dalam kehidupan kami pada saat ini. Kuatkan kami dalam menghadapi hari-hari yang mencabar, dan lakukanlah pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, saya doakan Anda diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan teruslah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti pada pagi hari ini, dan sebelum ibadah online ini berakhir, marilah kita mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat ini bersama-sama. Semua kasih Allah, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan teruslah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. I believe that all of us has been blessed with the worship and also the word of God this morning. And as we end this service this morning, let's continue to encourage one another, to pray for one another, and also the church, and especially our nation. Okay? Let's also remember to attend the Wednesday cell group meeting, which is conducted online. Yeah? And we want to wish everyone a happy weekend, and may the good Lord bless you. Yeah? God bless you. See you next week. Bye.